Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali dars kita di Manhajus Salikin. Kemarin sudah selesai di pembahasan tentang doa untuk mayit dalam salat jenazah. Kita lihat di poin berikutnya, poin yang ke-200, tentang keutamaan orang yang disolatkan oleh 40 orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah ada seorang laki-laki atau seorang muslim yang meninggal, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, dan disalatkan jenazahnya oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, di mana 40 orang ini tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, ini seorang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai syafaat bagi si mayit tersebut, sebagai doa yang mana insyaallah akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan syafaat dengan doa orang-orang tersebut. Wa qala man syahida al-janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang yang mensalatkan jenazah. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai mensalatkannya, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Qila wa mal qiratan, apa yang dimaksud dengan 2 qirat itu ya Rasulullah? Qala mathalul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang sangat besar. Ini pahalanya sangat besar bagi orang yang menghadiri jenazah sampai dimakamkan, sampai dikuburkan. Jadi ini keutamaan bagi yang disolatkan dan keutamaan bagi orang yang menyaksikan jenazah. Wa nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr. Sekarang pembahasan tentang larangan hal yang berkaitan dengan si mayit dan makam atau kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkapur kuburan, yakni dicat atau yang semisalnya dikasih kapur. Wa ayyuqa'ada alaih, dan melarang duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi, dan melarang dari membangun kuburan, diberi bangunan rumah-rumahan atau dikasih kicing, ini tidak dibolehkan. Batu nisan itu tidak dibolehkan dalam syariat kita, karena itu termasuk hal yang akan menjadikan fitnah. Dari sisi harta itu menghamburkan harta, tidak ada manfaatnya. Dari sisi fitnah akan menimbulkan kesyirikan, di mana orang akan menyembah terhadap orang yang diagungkan karena ada hal-hal yang mewah, hal-hal yang dibangun di atas kuburan tersebut. Kemudian setelah selesai penguburan, wa kana idza faragha min daf'il mayyit waqafa alaihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di sampingnya, wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Beristighfarlah untuk saudara kalian
dan mintakanlah untuknya at-tasbit, ya, kekokohan, karena sesungguhnya dia sekarang ditanya oleh malaikat, ya, oleh malaikat, Munkar dan Nakir, ya. Rawahu Abu Dawud wa sahahu al-Hakim. Jadi disunahkan untuk mengajak orang-orang yang berada di kuburan itu setelah dikuburkan mayitnya mendoakan si mayit. Ya. Cukuplah demikian anjurannya, ya, tidak perlu untuk memperpanjang khutbah. Ya. Ya, karena di kuburan itu ya, tidak pantas untuk seorang itu memperpanjang, ya, pembicaraan di dalamnya. Maka hendaknya ini diperhatikan, ya. Kadang sebagian karena situasi dan kondisi dia terlalu panjang, atau bahkan di sebagian tempat disiapkan sound system, ya, di kuburan. Ini satu hal yang tidak dibolehkan, ya, karena sebagian ulama yaitu ada yang mengatakan itu adalah suatu hal yang bid'ah. Maka dalam pekuburan setelah selesai penguburan hendaknya cukup, ya, orang yang menjadi pemuka, seorang ustadz di situ atau pemuka agama di situ, dia mengajak kaum muslimin untuk mendoakan, ya, si mayit, ya. Jangan dipanjangkan atau diperpanjang pembicaraan atau bahkan membuat khutbah di kuburan. Ya, dan berdoa di sini cukuplah, ya, setiap masing-masing yang hadir di situ mendoakan si mayit, tidak perlu doa berjamaah. Wa yustahabbu ta'ziyatul masab, ya, bil mayit, dan disunahkan untuk memberikan, ya, penenangan, ini hiburan, menghibur si pemilik duka, ini orang yang ditinggalkan oleh si mayit, keluarga si mayit. Nah, wa baka Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mayyit wa qala innaha rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis karena, ya, salah satu dari putra beliau meninggal. Beliau mengatakan sesungguhnya itu adalah rahmat. Yang dilarang itu adalah, ya, ma annahu la'ana an-naihah wal mustami'ah. Ya, bersamaan dengan itu beliau melaknat orang yang meratap, ya, dan memperdengarkan suara-suara, ya, sebagian dari orang-orang Arab dahulu menyewa para wanita untuk menangis ketika ada keluarganya yang meninggal. Ya, mustamiyah, memperdengarkan, ya, ya, tangisan, ya, ratapan ketika ada yang meninggal. Wa qala zurul qubur fa inna tudzakkir bil akhirah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kita untuk menziarahi kubur karena hal itu akan, ya, mengingatkan kita kepada akhirat, ya. Tetapi dalam berziarah harus diperhatikan, wa yanbaghi liman zaraha ayaqul assalamualaikum ahlad dari qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa yarhamullahal mustaqdimina minkum wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, ini doa ketika masuk di kuburan, ya, untuk mengucapkan assalamualaikum ahlad dari qaumin mu'minin, ya. Kemudian yang terakhir, wa ayu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha li hayyin aw mayyitin muslimin nafa'ahu dzalika wallahu a'lam. Beliau menyebutkan bentuk, ya, pendekatan diri ibadah kepada Allah yang dikerjakan dan dijadikan pahalanya untuk seorang yang hidup atau mati, di mana orang itu adalah seorang muslim, itu akan memberikan manfaat untuknya. Nah, tentunya di sini adalah hal-hal yang disyariatkan, bukan hal-hal bid'ah
yang dilakukan